Halo, selamat sore. Selamat sore. Oke. Kengken kabari semeton nyaman tiange yang ada di Rendang, mungkin ada di Ubud dan Pasar Bali, juga yang ada di luar mungkin Gong Haji. Gong Agung Berna, selamat bergabung. For you my friend who's don't understand Indonesia, next time I will speak in Indonesia or in English. For now I would like to say hi to my friends, family, relatives in Indonesia. So I'm so sorry, I will speak bahasa Indonesia now. So teman-teman, Agung Berna. Sekarang kita bahas tentang di rumah aja. Just at home, stay at home. Nah, kebetulan saya sekarang lagi ada di kediaman juga. Kebetulan ada di Ubud. Mungkin ada teman-teman, saudara. Saya yakin semuanya sedang mengalami sedikit tekanan saat ini. Termasuk juga saya. Ini global tekanannya. Jadi di video ini saya akan berusaha untuk sharing, berbagi sesuatu. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mendukung pemerintah, berkontribusi pada dunia. Cuma sekarang aja loh kesempatan kita berkontribusi untuk dunia hanya dengan diam di rumah, di depan TV, depan laptop. Nah, makanya manfaatkan kesempatan ini untuk kita berkontribusi. Jarang loh ada kesempatan seperti ini. Ada beberapa orang yang ingin berkontribusi dengan cara sebagai seorang dokter, sebagai seorang relawan, tentara. Ingat kejadian tsunami, gimana caranya berkontribusi dengan menyumbang, dengan Mas Agung Prasetyo ya. Jadi sekarang saya ingin berbagi tentang bagaimana cara kita berkontribusi. Sederhana, caranya cukup tinggal di rumah. Mungkin ada pro kontra, saya bisa paham. Yang pro mungkin dia punya cukup cadangan. Cukup cadangan untuk bertahan di rumah. Yang tidak punya cukup cadangan sudah tentu akan sedikit kontra, meskipun tidak. Dalam hatinya ada, saya juga ingin tinggal di rumah, tetapi ada hal yang mendesak yang saya harus lakukan. Jadi ini ada sedikit trik. Mungkin tidak semua bisa melakukan tips ini, tetapi setidaknya saya akan sharing apa sih yang bisa kita lakukan selama kita diam di rumah. Bagi yang sudah punya cukup cadangan, saya garis bawahi dulu supaya tidak ada nanti pro dan kontra. Apa kalau mau makan apa sih kalau saya di rumah saja, seperti itu misalnya. Oke, boleh, itu nanti saya bahas. Sekarang saya bahas yang punya cukup cadangan dan siap untuk tinggal di rumah. Dan boleh juga dilihat untuk bagi yang tidak punya cukup cadangan dan harus keluar rumah, tetap jaga kesehatan, social distance. Apa yang perlu kita lakukan? Yang paling utama sudah tentu berdoa, memusatkan pikiran pada hal-hal positif. Karena di sini saya tidak mau sebutkan dari mana sumbernya atau apa. Anda boleh percaya atau tidak, silakan. 1% dari populasi apabila memikirkan hal yang sama, maka itu adalah realita yang akan terjadi berikutnya di masa depan. 1% loh. Anggap Bali punya 5.000 populasi. Seandainya 5 juta populasi, berapa artinya itu? Lumayan banyak kan? Nah, kalau semua sekarang kita dikondisikan dalam kondisi panik, dalam kondisi tidak punya harapan, kondisi negatif lah, singkatnya kondisi negatif, maka realita berikutnya adalah akan terjadi hal-hal negatif yang tidak kita inginkan. Jadi tetap berpikir positif,
Bagaimana caranya? Ya dengan berdoa mungkin. Maaf, mungkin koneksi internet kurang bagus. Dengan berdoa, mengheningkan cipta. Cipta itu pikiran. Buat pikiran Anda hening, gimana caranya? Diam di rumah, kan gampang. Ya, di rumah saja sudah tentu. Caranya hibur diri. Nah, hibur diri itu tidak harus meceki, metajen misalnya. Ya, boleh ada orang yang menghibur diri dengan mancing, dengan meceki, dengan metajen. Ya kalau menang. Kalau kalah ya bukan menghibur diri, malah imunitas tubuh itu makin menurun. Oke. Yang berikutnya, untuk menghibur diri ini terutama ada sangat murah loh caranya untuk meningkatkan imunitas tubuh atau daya tahan tubuh terhadap berbagai jenis mikroorganisme yang masuk melalui baik itu mulut, hidung, masuk melalui bekas luka atau lain sebagainya, melalui makanan juga bisa, minuman. Ada beberapa hal untuk meningkatkan ini. Imun tubuh akan meningkat pada saat seseorang merasa bahagia. Merasa bahagia itu bukan berarti Anda sepenuhnya bahagia, belum tentu. Pikiran itu hanya merespon pada saat cukup merasakan bahagia saja, feel good istilahnya. Ya. Nah, gimana caranya? Dengan meningkatkan endorfin yang ada dalam tubuh. Ada bagian dari otak kita yang mampu memproduksi endorfin. Bagaimana caranya? Cara yang paling murah untuk menghasilkan endorfin di dalam tubuh adalah senyum. Ya. Pada saat otot-otot pipi kita tertarik ke atas, di sana ada sistem kerja yang rumit kalau saya jelaskan di sini. Yang jelas intinya seperti itu. Senyum, mau itu senyum pura-pura, mau senyum beneran, ya senyum aja. Lihat ke cermin misalnya, lihat cermin, senyum aja. Lama-lama Anda akan merasakan terjadi perubahan sistem kimia tubuh. Ya, nah, senyum lebar. Tertawakan diri sendiri. Nah, orang yang bisa mentertawakan diri sendiri adalah seseorang yang sangat mudah untuk menerima kebahagiaan. Ya, jadi itu yang mungkin bisa dilakukan. Kalau internetnya kurang bagus kayaknya ini ya. Jadi dengan tersenyum itu sudah cukup menambah. Bukan berarti itu saja yang perlu dilakukan. Ada banyak hal yang masih bisa dilakukan. Oke? Ada beberapa teman saya yang online, tapi saya nggak bisa lihat karena saya lihat ke halaman yang berbeda. Ada beberapa hal bisa saya tunjukkan, misalnya di sini meningkatkan daya tahan tubuh. Saya kasih lihat frame saya ya. Oke, sorry. Oke, saya balik aja dulu ke full screen. Nanti saya tunjukkan apa hal yang bisa dilakukan. Yang berikutnya adalah dengan tersenyum. Oke, benar sekali kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Tidak tahu saya berapa pastinya persentasenya, yang jelas kondisi kebahagiaan itu meningkatkan daya tahan tubuh manusia. Mungkin internet kurang bagus ya, agak lag. Oke, nggak apa-apa, saya keep continue, nanti videonya bisa ditonton. Yang berikutnya, apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung upaya memerangi COVID-19 ini? Ada beberapa hal lagi yang lain, sudah tentu sudah banyak mungkin didengar, ada dengan cuci tangan, ya, social distancing, membuat jarak lah. Kalau yang harus keluar misalnya kerja, kayak ada yang kerja di hotel mungkin masih buka, saya kurang tahu, kebanyakan sih udah nggak terlalu. Nah, caranya adalah dengan tetap menjaga jarak, karena WHO mengatakan social distancing itu bisa menurunkan tingkat kritikal, tingkat apa istilahnya, resiko, menurunkan tingkat resiko. Saya tidak perlu jelaskan tentang itu, saya bukan ahlinya di sana. Saya cuma berbagi apa yang saya lakukan. Kalau Anda mau ikuti boleh, kalau ada yang mau boyo silahkan.
Saya hanya berbagi, tidak usah dah di debat. Ini hanya yang saya lakukan. Yang saya lakukan silahkan pakai masker kalau misalnya Anda terasa nggak enak badan, pakai masker, karena kita nggak tahu apakah saya nggak tahu apakah saya terinfeksi atau tidak. Bisa saya seorang yang asimptomatis, orang yang tidak menunjukkan gejala. Banyak ada yang seperti itu disebut dengan carrier, orang yang bisa membawa virus untuk menularkan. Makanya pesan saya yang paling utama, kurangi kontak dengan orang tua kita, terutama yang sudah di atas 60 tahun gitu. Ya, saya tidak pulang sudah lama ini. Kenapa? Saya menghindari kontak dengan orang-orang yang saya sayangi, yang tidak semuanya punya daya tahan tubuh yang bagus. Kalau kita masih muda, mungkin kejat-kejat 2 hari, habis itu udah hilang gejalanya. Ya, tapi kalau orang tua, orang yang beresiko, punya diabetes, punya sakit jantung, punya gangguan pernafasan, mending nggak usah ketemu mereka. Support mereka dengan makanan, minuman, nggak usah ditambah berita-berita negatif sehingga mereka punya kecemasan berlebih. Ya, yang berikutnya, cara meningkatkan daya tahan tubuh itu ya seperti tadi, menghibur diri, perbanyak senyum, biar orang ngebudoh jani sengkengken, bang nak ngorang engken nak sing itu. Nah, yang penting ya gini, berjemur. Nah, itu berjemur penting. Berjemur usahakan antara jam 8 sampai jam 11. Karena itu kita mendapat banyak suplai vitamin D. Vitamin D ini mengaktifkan semua suplai vitamin C yang kita konsumsi, entah itu dari buah-buahan, sayur-sayuran. Itu rugi minum vitamin C ya, kalau nggak ada cukup vitamin D. Jadi berjemur itu diperlukan. Banyak sudah terbukti itu, saya tidak perlu jelaskan panjang lebar. Berjemur usahakan antara jam 8 pagi sampai jam 11 berjemur. Ya, tidak perlu terlalu lama, 15-20 menit saya rasa sudah cukup. Apalagi bisa agak lebih panjang. Tuh, suplai vitamin C, makan yang teratur. Nah, ini lagi kendala kan, kalau saya tidak keluar-keluar gimana caranya makan? Tabungan singlah. Saya paham sekali dengan itu. Tetapi yang namanya berate itu adalah sebuah pengorbanan. Ya, sebuah pengorbanan. Tidak mungkin lah dalam satu rumah, apalagi kita di Bali ada roban istilahnya. Kan madan rob Arab. Sekarang dah saatnya kita bersatu dengan keluarga, dengan orang-orang terdekat. Bersatu dalam artian gimana? Peduli. Tidak mungkin dalam satu keluarga itu sing payung dar makanya. Kalau memang mau menjalankan ego sekarang, ya silahkan jalankan ego Anda. Kang Wang, mungkin kemungkinan terburuk itu akan terjadi. Jaga diri baik-baik, makan teratur ya, cuci tangan, pakai masker. Ya. Dan ada satu lagi hal yang cukup, saya bilang cukup tinggi. Manfaatnya adalah dengan mengelola nafas Anda. Dengan mengelola nafas. Ya. Gimana mengelola nafas? Kalau Anda mungkin yang SD aja tahu, ada purana, kumbake, purake, kumbake, recake. Ya, purake pada saat Anda menarik nafas, niatkan semua hal-hal yang baik itu datang. Entah Anda memakai mantra bagi yang beragama Hindu, yang tidak beragama Hindu, teman-teman saya, semua agama punya teknik pengolahan nafas. Intinya adalah tarik nafas, tahan, hembuskan. Tapi untuk hal meningkatkan imun tubuh, ada beberapa teknik dalam pengetahuan leluhur kita. Entah itu bersumber dari Weda, bersumber dari pengetahuan Tantra. Dalam teknik pengolahan nafas ini adalah perlunya Anda, dimanapun ada ini. Kalau Anda seorang pembelajar Weda, saya yakin Anda tahu. Kalau Anda seorang nemegimah mace lontar, pasti Anda tahu. Ya, namanya berbeda-beda. Kalau menurut bahasa Weda itu disebut dengan purake, recake, kumbake. Pada saat menarik nafas, tarik sedalam-dalamnya.
tarik nafas dalam-dalam. Ada teknik, beberapa teknik. Intinya saya ajarkan intinya saja dulu ya. Tarik nafas dalam. Pada saat Anda menahan nafas, itu arahkan ke kepala. Kenapa? Karena di kepala ini ada saraf-saraf yang bisa memproduksi hormon. Ya, pada saat menahan nafas, nah ini yang penting. Pada saat Anda menahan nafas, di sana terjadi, kalau bahasa pengetahuannya itu hipoksia namanya. Yang kesehatan pasti tahu. Kalau memang Anda seorang pembelajar di bidang kesehatan, apa manfaat hipoksia bagi imun tubuh? Hipoksia itu adalah memberikan stres kepada bagian organ tubuh. Pada saat sel-sel tubuh tidak menerima oksigen yang cukup, maka dia akan beradaptasi. Caranya gimana? Dengan melepaskan sel-sel imunitas. Sel imun ini yang dilepaskan pada saat tubuh kita stres. Itu. Ya, saya enggak kasih selengkapnya di sini. Ini hanya teknik semua. Kalau orang Bali, kalau memang mereka dari SD kok bajina tuh. SD bajina kengkena sebelum sembahyang. Nah, seperti tadi kalau panca sembah, sekonden membersih, makanya ada membersihkan tangan, entah itu dengan dupa atau asap-asap, itu juga berpengaruh. Mungkin secara secara logika dengkul kata, sing masuk logika ya logika dengkulmu sing masuk. Kalau belajar sains itu jangan tanggung-tanggung, belajar lebih lagi kalau bilang itu tidak masuk logis. Nah, logikamu yang tidak nyampe itu istilahnya. Nah, intinya lakukan saja dengan penuh keyakinan bahwa semua akan baik-baik saja. Semakin banyak orang yang berpikiran positif, 1% dari populasi memikirkan hal yang sama akan menimbulkan realita baru. Ya, jadi tetap lakukan itu. Ini terutama untuk teman-teman saya, saudara saya. Saya tidak ada bersama kalian karena kita masing-masing punya tanggung jawab social distancing. Jadi itu jangan lupa bernafas. Bukan berarti bernafas semua orang bernafas, tapi nafasmu seperti apa? Ada beberapa hal yang bisa saya bagikan saat ini, dan ada hal yang mungkin saya lihat ada pro kontra dan lain sebagainya. Menurut yang oke sajalah. Masalah pro dan kontra itu hanya sebuah asumsi. Kita berasumsi atas segala sesuatu yang kita lihat dalam kehidupan kita. Terputus, maaf sekali. Internet saya ini lagi hujan di Ubud, hujan deras sekali. Jadi tetap jaga kesehatan dan ayo sama-sama kita lawan virus ini, berperan aktif dengan diam di rumah. Ya, berperan aktif, lawan dengan sembunyi. Ini seken kesu ajaran leluhur yang kebang digalangi. Ya, lawan dengan sembunyi, berperan aktif dengan berdiam diri. Tetap sehat. Lain kali kita ketemu lagi dalam live streaming. Mudah-mudahan saya bisa selalu tiap hari live stream untuk sekedar say hello.